Terus ada si Andika Ramadhani, kiper Persebaya juga yang nge-backup Fernando kan, jadi tukang warkop, makanya tukang warkop bisa ketembus timnas, dari ngaduk kopi bisa nangkep bola kan, ibaratnya kan keren juga gitu kan. Halo Blue Supporter, selamat datang kembali di Basa Basi, bahas sepak bola dalam negeri. Saya Rebia Salasa, saya ditemani dua lelaki dari bolasport.com, yaitu ada Bang Hari dan Abdul. Sehat-sehat kan kalian ya? Alhamdulillah Sehat-sehat dan semangat lah ya. Soalnya kita mau bahas timnas nih. Yoi. Timnas nih mau berlaga di SEA Games 2021 ya. Dan mereka mau tanding di laga pembuka lawan tuan rumah sekaligus juara bertahan tanggal 6 Mei 2022. Tapi untuk SEA Games sendiri dimulai 12 sampai 23 Mei ya, sepak bola duluan. Sepak bola 6. Iya, masih ya, sepak bola masih duluan nih. Ini yang pembukaannya tanggal 12. Pembukaannya tanggal 12. Lawan Vietnam. Ngelihat skuad kan belum pasti nih ya, Bang ya. Maksudnya baru 29 yang dipanggil, tapi nggak semua juga kan. Belum datang semua. Terus yang didaftarin cuma 20. Terus beberapa juga ada kuota senior. Pemain senior, terus ada juga pemain U19. U19. Nah, ngelihat skuad yang kemungkinan nanti ya skuad terbaik yang dipilih oleh Sintayong nanti, bisa dibilang itu ini nggak sih, skuad impian gitu, dream team. Kalau menurut kalian, Dul? Kalau gue pribadi sih, kalau secara pribadi sih ya mungkin ya, kalau melihat susunan pemain yang ada, gue bisa menilai bahwa ini adalah skuad dream team, apalagi kan ini merupakan pemain terbaik yang ada di Liga Indonesia maupun yang sedang berkarir di luar negeri. Tapi kan yang berkarir di luar negeri belum tentu bisa bergabung secara kan perizinan. Mungkin kemarin Pak Iwan Bules sempat menyatakan bahwa kalau nggak salah si Egy sama Witan ya udah dipastikan bisa bergabung, sementara sisanya misalkan Mas Nawi, sisanya masih masalah perizinan dengan klub, apalagi kalau mungkin Arhan akan debut ya, akan debut dengan Tokyo Verdy tanggal 6 apa tanggal 4 sebelum ini banget agak egois juga sih kalau misalkan. Tapi kalau dari Jepang ke Vietnam sih dekat kayaknya. Bisa lah ya. Nyusul. maksa banget sih itu kayaknya sih. Tapi yang udah jelas itu berarti tiga orang itu. Tapi udah datang belum sih ke TTC? Udah ada. Simpang siur sih kabar ini. Belum. Ada yang bilang udah di Indo. Oh gitu. Ada yang bilang gitu, tapi kan belum munculin batang hidung ya. Masih jaga-jaga ini kali dia, privacy mungkin. Apalagi kan lagi ada masalah. Iya. Dengan klubnya itu. Ya balik lagi ke masa squad dream team ya. Gue berharap dengan susunan pemain yang ada saat ini, Sintayong ya bisa meracik lah istilahnya, meracik strategi yang baik dan prestasi yang terbaik, karena kan masyarakat menunggu nih bagaimana hasil yang nantinya didapat oleh STY di SEA Games. Walaupun SEA Games ini secara gengsi mungkin tinggi kali ya, apalagi masalah prestasi sih. Gimana Bang Hari, Bang? Kalau kita ngebahas masalah apakah pemain timnas Indonesia U23 Indonesia ini benar-benar pemain pasca yang buat di SEA Games nanti, kalau gue bilang ya pas lah ya. Sintayong ini berarti artinya Sintayong ini udah memperhatikan secara detail rep. Yang pertama, hampir 15 orang ataupun 16 pemain ini yang dipanggil Sintayong buat ke SEA Games ini main di Piala AFF 2020 kemarin. Bahkan kita tembus final kan, hanya kalah lawan Thailand di babak final kan. Tapi kita balik lagi ke masalah perizinan klub yang tadi Abdul sampaikan kan. Hanya baru Asnawi Mangkualam yang pasti dilepas karena kan ada kedekatan antara pelatih Ansan sama Sintayong sama orang Korea Selatan. Lalu ya tinggal Egy, Witan yang kabarnya lagi bermasalah sama Senika. Tapi gue percaya diri karena si Yunus Nusi, Sekjen PSSI bilang kalau si Egy sama Witan sama Asnawi udah pasti dilepas dan buat ke SEA Games. Nah sementara buat Elkan sama si Sadil ya Amarhan ya tadi Abdul bilang masih belum, artinya kan emang buat posisi nge-backup dia itu susah buat mengganti pemain yang nge-backup dia. Contohnya kayak back kirinya si Arhan, yang nge-backup Arhan siapa nanti back kiri? Ada Rio,
Ataupun ada Firza Andika yang juga bisa back kiri. Sementara di posisinya si Elkan ya Rudin, Fahrudin pemain AFF, Rizky Ridho AFF, Dewangga AFF, Hmm. Rahmat Irianto AFF, semuanya AFF. Nah, kalau menurut gue ini udah pemain terbaik sih. Ya masalahnya terbaik lagi. Ditambah lagi Sintayong ini memasukkan Marcelino ya, pemain terbaik, pemain muda terbaik Liga 1 kan. Artinya emang udah cukup bagus. Hanya saja ada beberapa pemain yang di luar negeri yang nggak dilihat sama Sintayong seperti Bagus Kavi kan. Bagus Kavi, David Maulana yang bermain di Kroasia, yang dulu kapten timnas U16 U16 Indonesia. Ya, artinya kan emang harus dilihat seperti itu karena Sintayong kan. Ya, tapi balik lagi sebenarnya ini udah cukup pemain ini pemain top yang bermain di Liga 1 juga gitu sih. Boleh dibilang ya bisa berarti kalau dibilang ini dream team gitulah, dengan ya ada talenta yang bermain di luar, ada juga yang udah dipegang terus lah sama Sintayong gitu. Iya. Maksudnya dream teamnya karena itu kan. Ya kalau kita bahas dari posisi kiper ya, penjaga gawang ya. Kalau bilang dream team, toh ini kan udah 3 ya. Kalau seandainya boleh pemain senior, pasti kan Sintayong akan memanggil pemain-pemain seperti Nadeo. Nggak mungkin, Nadeo usianya udah tua, udah nggak bisa. Sayang lah kalau ibaratnya di event SEA Games yang hanya memaksimalkan kuota 3 pemain senior, tapi memainkan kiper. Iya sayang kan. Sementara kiper kita juga udah bagus dari Yadi juga, cukup banyak juga di Liga 1 masih muda U22. Lalu ada Hernando Ari yang selalu tampil maksimal. Terus ada si Andika Ramadhani kiper Persebaya juga yang nge-backup Hernando kan, jadi tukang warkop ya katanya tukang warkop bisa ketembus timnas dari ngaduk kopi bisa nangkep bola kan, ibaratnya kan keren juga sih. Lalu ada Cahya Supriyadi yang pemain U19 juga tapi jarang main di Persija. Nah, dia cukup dari posisi kiper sih, emang itu yang terbaik. Sementara dari posisi back juga itu yang terbaik lah, ada si Ridho di Persebaya cukup main, Dewangga kita tahu kan abis main di AFF langsung digoda-goda oleh klub Korea Selatan, katanya nggak dilepas dulu kan kalau ke Asia Tenggara. Thailand ya. Ke Thailand nggak dilepas sebenarnya zaman dulu kalau seandainya pemain kita ke Thailand, jadi silakan apa yang nggak dilepas. Lalu kita mau coba ke posisi back sayap, ada Asnawi, ada Arhan sama-sama lagi on fire, ditambah Rio Fahmi juga sering bermain juga di Persija, Firza Andika yang dari Tira Persikabo sekarang ke Persija, Koko Ari yang mulai kembali dari cedera, terus ada Bagas Kava yang juga masuk starting 11 Liga 1 kan, posisi bek kanan, ya artinya udah terbaik. Abdul mungkin lanjutan ke posisi gelandang tengah. Dari back Gelandang juga bisa bilang komplit banget ya. Ada Marcelino Ferdinand yang kemarin di Liga 1 jadi pemain terbaik, ada Makrok. Main naturalisasi yang menjadi ajang pembuktian di ajang multi event lah istilahnya, ajang resmi dari Kikam Buaya yang sedang on fire. Apalagi kan duet Ricky Kambuaya sama Rahmat Irianto nggak terpisahkan nih, baik di timnas maupun di klub. Apalagi kan mereka diboyong secara paket lah ke Persib Bandung, itu pun membuktikan bahwa mereka tidak bisa dipisahkan. Ada Abimanyu juga ya. Abimanyu juga ada. Sintayong bisa dibilang banyak lah alternatifnya kalau misalkan. Brevatari juga. Brevatari ya, banyak alternatifnya Sintayong untuk meracik berbagai macam strategi apabila nanti misalkan di tengah-tengah pertandingan deadlock misalkan pemain itu sulit untuk membuat pergerakan, mungkin dimasukkan pemain lain. Di sektor sayap ada Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Irfan Jaya. Kalau itu mungkin Irfan Jauhari juga bisa main di sayap ya. Iya, lagi bagus juga ya. Fire juga kemarin di Persija. Iya, cuman agak lini depan tuh masih dipegang Ridwan, Persik Kediri sama Hanis Sagara kan. Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kalau gue pribadi sih ya. Kalau seandainya Ridwan kemarin sih tackle kan kalau salah tapi penalti kan enggak aksinya dia kan. Nggak open play kan. Artinya Hanis Sagara juga cukup main kan di AFF juga dia cukup udah mulai berpengalaman rep. Namun yang gue habis pikir kenapa Sintayong bisa memanggil Ridwan yang jarang dimainkan di Persik Kediri kan, karena Persik Kediri lebih main Septian Bagaskara, Yusuf Ejejari. Kok aneh ya menurut gue, yang ini menjadi situ yang cukup harus menjadi pertanyaan. Kalau ukurnya apa ya dia memanggil Ridwan itu ya, padahal kan secara penampilan juga bisa bilang menit bermainnya dikit mungkin. Ya mungkin ya kenapa nggak manggil Taufik Hidayat ya? Apakah bisa nggak? Apakah kita nggak tahu Taufik Hidayat usianya apakah mencukupi atau enggak? Kalau seandainya yang benar-benar bisa mencukupi, Taufik Hidayat menurut gue lebih on fire ketimbang Ridwan. Tapi kita nggak tahu itu kan mungkin prestasi keputusan dari Sintayong ya. Dan
Tapi si di Brave Katari juga bisa dibilang kemarin di timnas U19 sempat diproyeksikan di lini depan ya kalau nggak salah ya. Iya, iya. Yang waktu di Korea, waktu di Kroasia yang kayak gitu-gitu ya. Bagus juga dia itu. Di lini depan bisa menjadi opsi sih kalau misalkan si dua pemain yang tadi disebutkan tadi itu deadlock sih. Anissa Agara sama Emre Duan. Cuma kan masih dipilih juga kan nanti 20 pemain itu dari yang 29 dipanggil nih. Cuman Taufik Hidayat menurut Wikipedia masih 22 tahun usianya. Ya artinya kan bisa menjadi sebuah pertanyaan kenapa nggak Taufik? Kenapa nggak yang lebih? Iya, yang lebih sering main kan Taufik Hidayat. Kita tahu sendiri Marco Simic-nya apa ya? Geser kan aja Taufik Hidayat. Artinya kan memang harus menjadi sebuah pertanyaan. Kok bisa kok pemain yang nggak pernah main di Persik, yang nggak pernah main, nggak jarang mendapatkan menit bermain di Persik Kediri dipanggil ke Sintayong. Tapi mungkin gak sih ada rombakan lagi? Sementara kan udah nggak mungkin ya. Nggak mungkin lah. Tiba-tiba ada yang masuk. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Udah fix nggak aja. kepilih paling kan. Ya, cuma hanya sayang Ramiro Makik ya, cedera ya. Padahal lagi bagus tuh dia on fire. Itu yang cukup disayangkan. Tapi terlepas dari itu pemain-pemain lainnya bisa dibilang itu pilihan terbaik ya. Lini depan aja mungkin kali yang agak kurang ya. Itu aja ya. Secara pilihan nggak banyak lah istilahnya. Ya di depan hanya dua doang itu. Hanya Anissa Agara sama Emre Duan. Bisa Irfan Jaya juga, bisa Brevatari kalau seandainya Egy Mawitan dilepas ataupun Irfan Jaya bisa. Bisa lah semuanya. Ataupun bisa bermain false nine kan. Seperti itu kan. Bisa kan kita nggak tahu Sintayong kan pelatih kelas dunia kan. Dia bisa tahu apa yang harus dilakukan sama dia. Kita tunggu aksinya ya, kita tunggu siapa pemain yang bakal dipilih, skuadnya seperti apa nanti. Kita saksikan juga bakalan gimana meraih emas atau justru jadi runner ya kalau lagi ya. Kalau terakhir ya yang maksud sekaligus menutup kalau menurut gue sih keuntungan kita cuma satu kan, kita nggak main di Piala AFF U22 kemarin, jadi permainan kita nggak diketahui sama nggak kebaca sama tim-tim lawan. Sementara kita bisa ngeliat Thailand kemarin apa, lalu ada Vietnam seperti apa, dan juga Timur Leste yang mengejutkan bisa main ke tembus ke semifinal kan. Itu keuntungan gua. Keuntungan dari timnas yang bisa yang boleh dilihat seperti apa. Emang sih kebanyakan mayoritas main di AFF mungkin udah tahu ya, tapi balik lagi nggak semuanya bisa diketahui gitu. Dan kita segrupnya tuh sama Myanmar, Filipina, Timur Leste sama tuan rumah Vietnam. Kita tunggu nih aksi dari timnas asuhan Sintayong kayak gimana. Semoga memberikan hasil terbaik sih ya. Bola Supporter juga ayo kita dukung bareng-bareng timnas U23 dan jangan lupa untuk pantengin terus juga kabar terbaru dari kami soal timnas ataupun soal olahraga lainnya. Jangan lupa juga untuk saksikan terus YouTube ya, subscribe, like, komen, tonton terus, share juga. Kita juga akan mengirim orang kayak ke kita bakal ngirim orang juga ya untuk liputan langsung. Insyaallah. Pokoknya kita berdoa aja di bulan puasa ini semoga dijamah ya. Amin. Mumpung belum puasa ya. Intinya kita bakal menghadirkan video langsung gitu ya dari sana, dari Vietnam langsung untuk membuat Bola Supporter berasa ada di sana menyaksikan langsung di SEA Games 2021. Kembali ke arena ya. Kembali ke arena. Akhirnya ya, turun arena. Gitu ya. Terima kasih Bang Hari sama Abdul ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terima kasih juga Bola Supporter udah mantengin. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.